Selamat datang, selamat beribadah di GKI Pajajaran Magelang. Mari persiapkan diri kita untuk beribadah. Nonaktifkan handphone atau ubah ke mode hening atau getar. Mari tetap jaga ketenangan selama ibadah berlangsung. Tidak makan dan minum di ruang ibadah. Menjaga anak-anak tetap dalam pengawasan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Iya, puji Tuhan kita boleh berada di sini dalam keadaan sehat. Dan mari bersama-sama kita akan berkebaktian bersama di GKI Pajajaran ini dengan penuh sukacita. Sebelumnya akan saya bacakan untuk warta lisan tanggal 30 Juli 2023. Yang pertama, kebaktian Minggu hari ini tanggal 30 Juli 2023 pukul 6 dan pukul 8 serta kebaktian pemuda remaja pukul 10 dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Leka Tompesi dari GKI Wonosobo. Yang kedua, kebaktian minggu depan tanggal 6 Agustus 2023 pukul 6 dan pukul 8 dilayani oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kesuma. Yang ketiga, Persekutuan Pemuda Remaja minggu depan tanggal 6 Agustus 2023 pukul 10 dilayani oleh Pendeta Leri Tulus Lumbantoping bertempat di Ruang Betania. Yang keempat, apabila ada di antara saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di jemaat ini, kami mohon kesediaan saudara untuk bangkit berdiri sejenak. Ya, tidak ada ya. Yang kelima, telah dibuka kelas katekisasi baru untuk umum periode pembaptisan bulan November 2023. Bagi saudara-saudara yang ingin mendapatkan sakramen baptis dewasa atau pengakuan percaya atau CD, dapat mengikuti kelas katekisasi pada setiap hari Jumat pukul 18 mulai tanggal 4 Agustus 2023. Bagi saudara-saudara yang akan mengikuti katekisasi, dipersilakan untuk mendaftarkan diri di kantor gereja GKI Pajajaran Magelang paling lambat tanggal 30 Juli 2023 pada jam kerja. Yang keenam, setiap tahun Majelis Jemaat GKI Pajajaran Magelang mengadakan 2 kali pemanggilan penatua. Mengacu pada tata laksana GKI pasal 85 ayat yang kedua, Majelis Jemaat akan meminta masukan nama-nama bakal calon penatua dari anggota jemaat untuk periode pemanggilan Oktober 2023. Usulan dari anggota jemaat dapat melalui formulir isian yang sudah disediakan di depan gereja atau WA ke nomor 085 100 811157 dengan mencantumkan identitas diri, atau yang ketiga dengan mengisi Google Form yang dapat dilihat di warta jemaat minggu ini. Batas penyerahan usulan nama bakal calon penatua pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 pada jam kerja. Yang terakhir, tim pengembangan ekonomi jemaat akan mengadakan kegiatan kuliner dan lomba antar lingkungan ataupun juga melalui antar komisi dan juga majelis jemaat ini akan ikut serta di dalam kegiatan yang akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 2023 di GSG Pajang setelah kebaktian. Mohon partisipasi dari segenap anggota jemaat untuk dapat bisa mengikuti bersama-sama. Ya, demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Umat yang terkasih, selamat pagi. Bersyukur kita bersama telah menghayati bulan diakonia di sepanjang bulan Juli ini. Pada ibadah saat ini, kita akan menutup rangkaian bulan diakonia dengan berkomitmen bersama. Kiranya setiap pembentukan yang Tuhan ajarkan dari minggu ke minggu menolong kita menjadi pewarta kasih Allah dalam kehidupan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita puji namanya.
Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, dengan kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya menyembah Tuhan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik sesemua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Kebaktian penutupan bulan diakonia ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setia-Nya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Efesus 6 ayat 7 berbunyi demikian. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan diakonia adalah pelayanan yang menyatakan berkat Tuhan bagi semua orang dimanapun gereja Tuhan ditempatkan. Sebagai salah satu panggilan gereja, yaitu berdiakonia, kiranya pilar itu terus bergaung di setiap hati orang percaya untuk mengerjakan terus-menerus dengan sukacita dan dengan kegembiraan. Melalui ibadah hari ini kita diajar untuk mengerjakan bukan seorang diri saja, tetapi bersama-sama, maka pelayanan itu akan menjadi ringan dan berkenan kepada Allah dan juga sesama. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan air matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta.
selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari berdoa. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami hanya memikirkan diri kami sendiri, ya Tuhan. Seringkali kami tidak peduli terhadap keberadaan orang lain di sekeliling kami. Kami hanya memikirkan keuntungan untuk diri kami pribadi, tanpa menyadari bahwa di sekitar kami banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami agar kami bisa lebih sadar, lebih peduli terhadap keadaan, terhadap orang-orang di sekeliling kami. Tolonglah kami agar kami bisa memperbaiki diri kami. Dan kiranya Engkau juga menolong kami sebagai gereja, mampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan terhadap seluruh ciptaan yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah rendah dan hiduplah dengan rahasinya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, terimalah berita anugerah yang diambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Mari kita memberikan salam damai untuk orang di sekeliling kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi.
Kasih Allah yang besar memberi anugerah kepada siapa saja untuk diselamatkan. Demikian hidup kita yang selalu membutuhkan terang dari firman-Nya. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari berdoa. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kiranya Engkau menolong kami, agar kami bisa mendengar dengan baik, mengingat dengan baik,
Dan kiranya Roh Kudus-Mu menggerakkan kami sehingga kami bisa menyatakan firman tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini diambil dari Filipi 2, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Bapak Ibu, untuk pembacaan Alkitab saya akan membacakan menggunakan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Bapak Ibu masih bisa tetap mengikuti dengan Alkitab terjemahan baru yang pertama. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 dimulai dari ayat 1. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, memelihara dan melaksanakan firman Tuhan ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Lemes ya kayaknya ya. Sudah sarapan belum? Oh, yang sudah paling kencang sudah. Yang lain belum berarti? Belum. Habis ini sarapan ya. Wah, tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, kita harus semangat terlebih dahulu. Karena kalau mau mendengarkan firman Tuhan dimulai dengan lemes, biasanya tengah-tengah nanti bablas anginnya Bapak Ibu. Nah, karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk semangat karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ketika saya menyapa Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu, jawabannya adalah pagi-pagi semangat. Nah itu ya. Kalau saya sapa, selamat pagi Bapak Ibu, jawabannya pagi-pagi semangat. Nah tapi harus kencang, harus semangat beneran ya. Tangannya diangkat, semangat kalau perlu, tapi jangan ke depan loh, ke atas saja, ke depan temennya ketunjul nanti. Nah sekali lagi kita tes. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah ini baru sebelah kiri yang baru sarapan ini, sebelah kanan saya belum. Nah yang atas juga belum ini. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah luar biasa. Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Obaja Nathanael. Saat ini saya melayani di GKI Wonosobo. Ada yang pernah ke Wonosobo?
Sering. Wah, kalau ada Mister Yohan ini setiap hari ke Wonosobo ini. Saya udah jauh-jauh ke sini masih ketemu orang Wonosobo aja, heran saya. Ada aja orang Wonosobo ini. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan saya Obaja Nathanael. Saat ini saya melayani di GKI Wonosobo. Wonosobo saat ini lagi dingin-dinginnya. Magelang sepertinya sudah dingin belum? Belum dingin loh padahal. Di Wonosobo itu lebih dingin lagi Bapak Ibu. Makanya main-main ke Wonosobo. Nah, Bapak Ibu, saya juga membawa titipan. Ada yang nitip dari Wonosobo untuk Bapak Ibu jemaat dan juga simpatisan dari GKI Pajajaran Magelang. Nah, Mas bisa minta tolong slide-nya? Karena ada titipannya. Nah, coba kita lihat titipannya apa itu? Nah, ini dia titipannya. Ada titipan salam dari Majelis Jemaat dan juga segenap warga jemaat GKI Wonosobo. Jadi Bapak Ibu kalau ke Wonosobo jangan lupa mampir ke GKI Wonosobo karena letaknya itu persis di sebelah alun-alun. Banyak yang jual mie ongklok Bapak Ibu. Nah, ini baru sebagian kecil. Ini penatuannya baru sebagian. Karena jumlah keseluruhan penatua di GKI Wonosobo itu ada 24 saat ini Bapak Ibu. Penatuannya 24. Kalau jemaatnya yang terdaftar itu sekitar 900, tapi yang hadir seperempatnya Bapak Ibu. Sedih saya, karena banyak yang keluar kota. Nah itu ya, kalau saya aslinya bukan dari Wonosobo, tapi saya asli dari Tangerang Bapak Ibu. Ada yang tahu Tangerang? Nah itu saya dulu dari Tangerang, saya dulu sekolahnya di Penabur Gading Serpong. Nah saya sekolahnya di Penabur Gading, ada juga Gading Serpong juga. Saya dulu dari Penabur Gading Serpong, lalu kuliah di STT Jakarta, lalu terdampar di Wonosobo dan sekarang ke Magelang. Nah, ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan penutupan bulan Diakonia. Tapi sebelum itu saya mau tanya sama Bapak Ibu, Diakonia itu apa sih? Ada yang tahu enggak? Barang apa, benda apa atau makanan apa itu Diakonia, ada yang tahu? Berbagi, yang pertama berbagi, selain berbagi apa lagi? Diakonia itu apa Bapak Ibu? Selain berbagi apa lagi? Gak ada yang tahu diakonia? Terus bulan ini kita ngapain dong? Diakonia apa dong selain berbagi? Apa Pak, Bu? Apa Pak? Oke, melayani dalam persekutuan ya Pak Indrawan ya. Wah itu melayani bersama-sama dalam persekutuan. Ada lagi yang punya jawaban atau yang ingin berbagi? Menurut Bapak Ibu sekalian, diakonia itu apa? Apa diakonia? Tadi berbagi, melayani sesama, itu dulu ya. Nah terus kan bulan ini adalah bulan diakonia. Lalu yang kita lakukan di dalam diakonia ini apa saja? Di bulan diakonia ini kita GKI Pajajaran ini sudah melakukan apa Bapak Ibu? Contoh konkretnya yang dilakukan sebagai program atau di bulan diakonia ini apa yang dilakukan? Bakti sosial di gereja-gereja. Sudah itu? Wah, kalau bakti sosial yang dilakukan apa? Membagikan apa atau melakukan apa gitu? Yang dibagikan apa? Pakaian, sembako, terus apa lagi? Atau jangan-jangan Bapak Ibu nggak tahu ada bulan diakonia? Tahu nggak? Tahu ya? Nah,
Ikut mengumpulkan pakaian enggak? Enggak. Mengumpulkan sembako ada yang ikut? Wah, ini sepi kayaknya, diakonianya sepi nih. Yang ikut mengumpulkan pakaian layak pakai ada? Ada. Yang sembako ada? Ada. Kalau tadi pagi saya mendengar ada yang mengumpulkan sepatu. Wah, luar biasa. Ada yang mengumpulkan piring, gelas, luar biasa. Bapak Ibu, kita sering mendengar kata diakonia, tapi seringkali kita nggak tahu diakonia itu artinya apa sih? Diakonia itu barang apa sih? Nah, kita hari ini mau sama-sama kembali mengingat tentang diakonia ini, supaya kita kembali di-refresh lagi, supaya kita juga bisa melakukan atau mewujudkan diakonia ini seterusnya, tidak hanya hari ini atau bulan ini saja. Bisa di next slide-nya. Diakonia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakonia artinya adalah pelayanan gerejawi. Nah, itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini. Lalu, diakonia juga merupakan salah satu dari tritugas gereja atau tugas pokok dari gereja. Bapak Ibu tahu enggak tritugas gereja itu apa saja? Selain diakonia ada? Ada? Diakonia, yang nia-nia juga belakangnya apa? Koinonia. Yang terakhir Martini? Marturia. Nggak usah malu-malu Bapak Ibu, kalau salah nggak disetrap, tenang aja. Malu-malu banget kayaknya. Tenang aja, marturia. Diakonia, koinonia, marturia. Nah, sekarang kita mau fokus terhadap diakonia. Diakonia itu apa? Diakonia adalah tindakan yang mencerminkan dan juga mewujudkan karya Kristus di dunia. Karya yang seperti apa? Apa yang Kristus lakukan sih? Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang Kristus lakukan adalah memberi pelayanan untuk menolong orang-orang supaya bisa melepas atau bisa lepas dari penderitaannya dan bisa memperbaiki kehidupan. Nah, ini adalah hal yang unik Bapak Ibu. Memperbaiki kehidupan. Jadi diakonia bukan hanya sekedar membantu, menolong, tapi bagaimana dengan diakonia seseorang yang hidupnya tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, ini sama-sama mau kita pelajari supaya ketika nanti kita berdiakonia kita bisa melakukannya dengan lebih tepat. Ada prinsip diakonia, ada 3 prinsip di dalam kita berdiakonia. Yang pertama apa? Kita melihat dari bacaan kita Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 2. Prinsip yang pertama terjadi dalam persekutuan bersama Kristus. Paulus mengingatkan demikian. Kita bukan sendiri, tapi kita bersama-sama dalam sebuah persekutuan. Kita melakukan diakonia juga bersama-sama. Coba kita bayangkan, kalau hanya satu orang dari ratusan bahkan ribuan jemaat di GKI Pajajaran ini, cuma satu yang mengumpulkan beras. Kira-kira semampu-mampunya orang mengumpulkan beras, ada berapa ton sih yang dikumpulkan? Paling kan cuma berapa karung, berapa kuintal ya toh. Tapi kalau kita bayangkan ada ratusan orang di GKI Pajajaran ini, satu orang mengumpulkan 1 kilo aja beras. Ada berapa ratus kilo beras yang bisa terkumpul dan ada berapa ratus orang yang bisa mendapatkan makanan, yang bisa menikmati beras. Coba kita bayangkan. Kalau kita melakukannya bersama-sama sebagai sebuah persekutuan, akan ada lebih banyak orang yang ditolong melalui kita. Jadi makanya kita harus melakukannya dalam sebuah persekutuan. Lalu yang kedua, melayani harus dengan rendah hati dan untuk kepentingan bersama. Ketika kita berdiakonia, kita tidak sedang
yang pertama mencari nama atau supaya kita eksis, enggak. Kita berdiakonia ini untuk kepentingan bersama, supaya orang lain juga mendapatkan berkat Tuhan. Ketika kita melayani, selain diakonia ya, melayani di gereja ini, kita kan melayani bukan untuk eksis ya Bapak Ibu, tapi supaya semua orang merasakan kehadiran Tuhan. Itu tujuan dari pelayanan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus berdiakonia? Karena kita ingin memuliakan Tuhan Yesus. Sebagai ungkapan syukur kita, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, sekarang kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita mengungkapkan rasa syukur kita, ketika kita memuliakan Tuhan dengan berdiakonia, sebenarnya kita juga menyatakan kehadiran Kristus untuk orang lain yang ada di luar sana. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Di GKI Wonosobo itu ada 4 bajem Bapak Ibu. Ada 4 bakal jemaat. Dan letaknya itu jauh-jauh sekali. Ada yang sudah dekat dengan Waduk Wadas Lintang. Bapak Ibu tahu Waduk Wadas Lintang? Nah ada yang dekat sana. Jadi Wonosobo Magelang sama Wonosobo dengan bajem kami yang paling jauh itu kadang-kadang lebih cepat ke Magelang daripada ke bajem kami. Kalau ke Magelang itu jalannya masih halus sekali. Kalau ke bajem kami itu ada di daerah Kesenet Bapak Ibu, di daerah Wadas Lintang sana. Itu jalannya luar biasa. Mendaki gunung melewati lembah pokoknya. Bisa 1,5 jam sampai 2 jam kalau ke sana karena jalannya itu harus pelan-pelan sekali, jalannya itu hancur. Ada yang masih tanah-tanah juga. Nah, setiap tahun, setahun itu ada beberapa kali GKI Wonosobo itu mengadakan pasar murah di Bajem. Nah terutama sekarang minggu depan itu kami juga ada program pasar murah dalam rangka HUT Sekolah Minggu GKI Wonosobo. Nah setiap pasar murah pasti peminatnya di Bajem sana rame banget. Bahkan mereka selalu menanyakan kapan ada pasar murah lagi. Lalu pasar murah itu isinya apa? Isinya adalah ya seperti yang dilakukan di GKI Pajajaran. Kami mengumpulkan pakaian-pakaian layak pakai, peralatan rumah tangga, dan kalau misalnya ada sembako juga dikumpulkan sembako. Jadi ada satu rumah untuk rumah anggota jemaat kami untuk ngeplot barang-barang itu. Jadi karena sudah terbiasa ada program itu, kadang-kadang juga ada orang tahu-tahu nganterin pakaian bekas. Jadi rumahnya kadang-kadang udah jadi kayak pengepul pakaian Bapak Ibu. Pokoknya tahu-tahu ada yang nganterin aja. Kalau udah banyak ya nanti kita salurkan di pasar murah. Nah di pasar murah ini tidak hanya untuk jemaat, tapi juga untuk warga sekitar. Ketika mereka ingin membeli baju, mereka boleh membayar dengan harga berapapun yang mereka sanggup. Sanggup beli baju satu setel itu harga 2.000 juga kita terima. Yang gak sanggup bayar pun juga tetap kita berikan. Hasilnya apa? Hasilnya yang pertama adalah dulu di daerah Wadas Lintang itu cukup fanatik Bapak Ibu. Orang Kristen itu sulit diterima. Sekarang setelah adanya pasar murah, keberadaan gereja di sana mulai diterima. Bahkan orang-orang juga sudah menyambut kami, sudah hafal bahkan sama kami. Yang tadinya gereja itu mau mengadakan kegiatan apa susah banget. Sekarang gampang, difasilitasi bahkan sama warga. Mau bikin kegiatan apa, tenda RT dipinjemin Bapak Ibu, kursi-kursi RT semua dipinjemin sama kita. Kita ada yang nikahan atau hajatan, warga sekitar membantu. Itu dampaknya. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita sudah memperkenalkan Kristus yang mengasihi semua orang. Tanpa kita perlu kristenisasi yang radikal, kemana-mana kita menginjili orang dengan cara kita suruh baca Alkitab dan lain sebagainya. Itu udah gak zaman Bapak Ibu. Sekarang seperti itu caranya. Kita memperkenalkan Kristus melalui tindakannya.
Dengan kita mengasihi banyak orang menjadi kenal. Oh iya, orang Kristen ternyata seperti itu ya. Orang Kristen ternyata baik ya, tidak seperti yang dipikirkan ya. Lalu uangnya dikemanakan? Uangnya itu untuk jemaat di Bajem. Dan selain jemaat di Bajem juga disalurkan ke masyarakat sekitar. Jadi kan lebih banyak orang yang dapat berkat. Banyak orang bisa memakai pakaian yang layak. Banyak orang bisa mendapat makanan yang layak juga. Nah, itu artinya berkat Tuhan disampaikan kepada semua orang. Dan itu adalah contoh dari bidang diakonia, salah satu contohnya. Kalau di dalam buku Tumbuh Dalam Kristus, Bapak Ibu yang ikut katekisasi di GKI tentu pernah baca buku ini. Ada beberapa contoh bidang diakonia, ada pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau pendidikan kita bisa melayani melalui sekolah. Di Magelang ada ya sekolah Kristen di bawah YPK ya Bapak Ibu. Itu merupakan ladang pelayanan diakonia kita. Lalu juga ada bidang sosial, kita memberikan pelayanan, memberikan bantuan kepada anak-anak di panti asuhan, terhadap saudara-saudara atau senior-senior di panti werda, kita bisa. Kesehatan, pengobatan gratis kita bisa. Nah, ini sudah umum dilakukan oleh GKI. Tapi yang sering kali tidak kita sadari adalah ternyata diakonia yang dimaksud oleh GKI, yang dihayati oleh GKI adalah sebuah pelayanan yang tidak terputus satu kali atau instan, tapi pelayanan yang berlangsung terus-menerus, jangka panjang dan untuk memperbaiki kehidupan. Analoginya seperti apa? Ketika ada orang lapar, Bapak Ibu, ketika kita memberi makanan, memberi ikan sama orang itu, orang tersebut kenyang enggak? Kenyang. Tapi habis itu lapar lagi enggak? Lapar lagi, minta ikan lagi sama kita. Tapi ketika ada orang lapar, pertama kita kasih ikan dulu, lalu setelah itu kita kasih kail pancingnya. Setelah itu dia bisa mencari makan sendiri enggak? Bisa tuh. Kelaparan lagi enggak? Enggak kelaparan. Minta lagi enggak? Enggak minta lagi. Bahkan dia bisa memberikan ikan tangkapannya itu kepada orang lain lagi. Lebih banyak lagi orang yang ditolong. Nah, seperti itulah diakonia yang seharusnya dilakukan gereja. Jadi bukan hanya sekedar ya udah sekali kita kasih bantuan beres selesai, enggak. Tapi apa yang sudah kita lakukan supaya kehidupan orang lain bisa diperbaiki, itulah sebenarnya diakonia yang sesungguhnya. Dan terakhir Bapak Ibu, hari ini saya mau mengingatkan bahwa kita adalah persekutuan. Sebagai gereja kita tidak berjalan sendiri tapi kita bersama-sama. Dan hari ini Paulus sudah mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, melainkan harus memikirkan keberadaan orang lain dan peduli terhadap orang lain. Karena itu mari kita berdiakonia. Kalau kita bersama-sama pasti kita bisa dan dampaknya akan semakin luas lagi. Dan bulan diakonia tidak hanya berhenti sampai saat ini, tapi diakonia harus terus berjalan. Tidak ada henti-hentinya. Karena berkat Tuhan itu juga terus mengalir kepada kita. Begitupun kita, jangan berhenti menjadi saluran berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat berdiakonia. Amin. Umat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur karena Engkau memampukan kami untuk bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya Engkau yang terus mengingatkan kami untuk mau berbagi berkat, untuk mau berbagi sukacita terhadap lebih banyak lagi orang yang ada di sekeliling kami. Ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk gereja kami ini, GKI Pajajaran. Kiranya Tuhan yang memenuhi gereja kami dengan sukacita, dengan cinta kasih, dan ingatkan kami sebagai umat Tuhan untuk mau ikut melayani dan berkarya bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia menjelang tahun politik. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga agar bangsa kami tetap aman dan juga kondusif. Ya Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami atau setiap orang yang saat ini tengah dalam kondisi sakit. Terkhusus untuk Ibu Ena, untuk Ibu Lidiawati, untuk Ibu Mariani, untuk Saudara Alfa, untuk Ananda Selin. Kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan juga yang menyembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat yang pekan ini berulang tahun. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita dan juga menambahkan cinta kasih di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan di sekolah-sekolah YPKI. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan juga yang memampukan sekolah-sekolah untuk bisa mendidik para murid seturut dengan kehendak Tuhan dan memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Ya Tuhan, bulan diakonia ini sudah selesai, tapi kami menyadari bahwa pelayanan harus terus dilakukan dan dikembangkan. Tolonglah kami, mampukan kami untuk bisa terus berdiakonia menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah
Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh para pelayan kebaktian pada hari ini. Baik koster, aser, BNK, pemusik, tim multimedia, dan pengkhotbah. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan saudara. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya, Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan kedua diperuntukkan bagi dana kebersamaan klasis. Selamat bersyukur. Bulan ini melalui bulan diakonia. Kiranya setiap kami semakin mengerti dalam mewartakan kasih-Mu lewat perhatian dan kepedulian kepada mereka yang lemah dan tersisih. Terimalah persembahan yang kami berikan, sebab semua berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan-Mu. Terlebih lagi, berkati kami agar kehidupan kami dan diri kami bisa menjadi persembahan yang hidup dan layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber rahmat, kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pembelajaran tentang kasih Allah lewat bulan diakonia kiranya terus bertumbuh di hati kita dan mendorong kita untuk selalu siap diutus menjadi alat Tuhan yang membawa hormat bagi Allah.
ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Teruslah bersama mewartakan kasih Allah. Ya Tuhan, kami siap diutus melayani yang lemah dan membutuhkan perhatian. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pergilah dan terima berkat dari Tuhan. Allah sang sumber kehidupan, melimpahi hatimu dengan damai, memenuhi budimu dengan hikmat, menguatkan juang dan lakumu, dan Ia akan terus menjaga dan menghiburmu, supaya kasih dan sukacita Allah senantiasa mengalir di kehidupanmu. Amin. Setiap